Ibu bapak, yang kakung yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Saya kutipkan lagi dari Injil suci, dan semoga kita mampu menangkap pesannya. Siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Dan kalau kita boleh sedikit mengubahnya, Bapak Ibu, yang kakung yang putri, rekan-rekan muda, remaja, anak-anak yang tidak berdosa, silahkan melempar batu pada orang yang berdosa. Kira-kira Bapak Ibu melempar batu enggak? Sungguh sapaan Tuhan ini tegas, dan sungguh kalau kita terima membawa kita pada kesadaran diri. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, realita kehidupan. Siapa toh manusia yang tidak berdosa? Yang ada, yang sering terjadi adalah manusia berdosa namun tidak merasa berdosa. Dan semoga hari ini melalui sabda Tuhan ini kita boleh menyadari sebagai manusia yang sungguh lemah. Maka dari itu, di minggu kelima masa Prapaskah ini, kita diundang untuk mengolah hati, supaya kita bertumbuh memiliki hati yang cerdas kembali. Karena ketika kita tidak menyadari bahwa diri kita salah, diri kita keliru, bahkan berdosa, berarti hati kita mengeras. Bahkan mungkin boleh kita mengatakan hati kita mati, tidak lagi peka, tidak lagi hidup, tidak lagi sadar bahwa kita keliru, salah, berdosa. Maka mari kita belajar untuk bertumbuh di dalam hati yang cerdas. Yang pertama, melatih diri untuk sadar diri bahwa aku ini manusia yang lemah, yang mudah sekali jatuh dalam dosa. Dan semoga kesadaran ini membawa kita untuk menjadi pribadi yang tidak sembrono, menjadi pribadi yang hati-hati, menjadi pribadi yang fokus dalam kehidupan ini, sehingga kita semoga tidak salah pilih, tidak salah jalan, tidak salah lihat. Kita punya HP kita itu smartphone, HP yang sangat pandai, segala sesuatu bisa kita akses. Dan sungguh kalau tidak hati-hati bisa salah pilih, bisa salah lihat, dan sungguh yang kita pilih, yang kita lihat bisa sangat berpengaruh
Dan semoga kita sadar akan hal itu. Banyak yang tidak sadar. Dan yang kedua, membuka diri. Semakin hari ketika pribadi itu semakin terbelenggu, merasa tidak keliru, tidak salah, tidak berdosa, dia makin sulit membuka diri. Tandanya dinasihati, nesu. Dielengke, nesu. Siapa? Tunjuk jari. Kalau dinasihati, dielengke, nesu. Wah, puji Tuhan, ora ana sing ngacung. Semuanya adalah pribadi yang terbuka, pribadi yang sadar diri. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mendekati Paskah, olah hati, iman, harapan, kasih berhasil. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semoga. Karena apa? Petinju Mike Tyson butuh pelatih. Dan untuk pelatih itu dia bayar. Dan pelatih itu tugasnya ngandani, menasihati, bahkan menyalahkan. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri dan juga membuka diri. Agar sabda-sabda Tuhan yang mengajari, menasihati kita, kita terima dan kita bertumbuh di dalamnya. Maka ungkapan bahasa Jawa bagus banget. Pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Ada kepasrahan, ada keterarahan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di tahun jubileum ini, surat dari Paus adalah spes non confundit. Harapanmu tidak pernah mengecewakan. Maka semoga di tahun jubileum ini, di tema peziarahan pengharapan ini, kita boleh menjadi pribadi yang kaya pengharapan. Maka dari itu, menyambut pekan suci, besok minggu kita akan merayakan Minggu Palma, minggu depan maksudnya, memasuki pekan suci. Kita mau menjadi pribadi yang kaya pengharapan. Maka dari itu, tema peziarah pengharapan semoga bukan hanya menjadi wacana, bukan hanya menjadi pengetahuan di tahun jubileum ini. Lalu sebagai gereja Lamongan Indah di awal masa Prapaskah, kita membuat suatu tema donat masa Prapaskah. Doa, harapan, dan tobat. Maka di Minggu Suci nanti kita mengundang seluruh pribadi, seluruh umat untuk bertumbuh membangun harapan. Maka nanti di gereja ini akan dihadirkan pohon harapan. Kita akan bersama-sama membuat daun harapan. Kita buat di rumah, dikasih benang atau dilubangi, dan nanti ditulis harapanku. Kita akan tempelkan, tempatkan di pohon harapan nanti, dan kita akan bawa, kita akan doakan di Minggu Palma, Kamis Putih, Kamis Suci,
Jumat Agung, Jumat Adi, Sabtu Suci, Sabtu Paskah, dan Minggu Paskah. Semoga sungguh Bapak yang punya harapan ditulis, ibu yang punya harapan ditulis, anak yang punya harapan ditulis, dan kita sesuci di Minggu Suci. Semoga harapan itu menjadi kekuatan yang diterima Tuhan, yang terberkati. Semoga boleh dikabulkan. Dan semoga nanti gereja ini, paroki ini sungguh bertumbuh dalam pribadi-pribadi yang kaya pengharapan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.